pemirsa, Anda menyaksikan Info Dunia, informasi dari sejumlah mancanegara akan kami sampaikan. Bersama saya Dewa Manik, simak informasinya hanya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Info Dunia dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari waktu Amerika Serikat. Donald Trump menyerukan dilaksanakannya revolusi logika. Pengambilan sumpahnya sebagai Presiden ke-47 menandai kembalinya Trump ke panggung politik setelah kekalahannya dalam pemilu 2020. Donald Trump resmi diambil sumpahnya sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Trump mengajak dimulainya apa yang disebut sebagai revolusi akal sehat, termasuk mengakhiri imigrasi secara ilegal. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. Seperti pidato inaugurasi pertamanya pada 2017, Trump menyayangkan sejumlah kebijakan pendahulunya yang dinilai gagal. Pelantikan Trump terjadi di tengah berlanjutnya perang di Ukraina dan gencatan senjata baru di Gaza. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Upacara pengambilan sumpah dihadiri seluruh mantan presiden yang masih hidup dan juga bos-bos raksasa teknologi seperti Jeff Bezos, Elon Musk, dan Mark Zuckerberg. Cuaca dingin membuat rangkaian acara dari inaugurasi Donald Trump harus dipindahkan ke dalam ruangan. Suhu yang mencapai minus 10 derajat Celcius ini mengubah rencana inaugurasi mulai dari pengambilan sumpah hingga juga parade dalam hitungan hari dan pindahkan ke dalam ruangan seperti yang tampak di belakang saya ketika orang-orang mencoba untuk masuk di belakang pagar keamanan tersebut. Dalam sejarah Amerika Serikat, inaugurasi yang dilakukan di dalam ruangan terakhir terjadi pada tahun 1985 pada masa jabatan kedua Ronald Reagan. Prosesi inaugurasi yang biasanya di luar ruangan akhirnya dipindah ke dalam ruangan dengan acara nobar dan parade dalam ruangan di Capital One Arena. Walaupun dingin ya, tapi itu I feel great karena itu ini celebration ya untuk bukan hanya untuk Amerika, but also the whole world gitu ya. Karena cuaca dingin, demo anti-Trump yang telah dijadwalkan akhirnya juga pindah ke dalam ruangan di sebuah gereja tak jauh dari Gedung Putih. His policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. However, I'm a big advocate for moving justice forward, so I will be in the forefront of talking with our legislators. Perwakilan Korps Diplomatik Indonesia termasuk yang menyaksikan pengambilan sumpah di kompleks Gedung Capitol. Di visitor centers-nya Capitol Hill sebenarnya kita duduknya yang namanya Emancipation Hall, itu mungkin berapa orang tadi di sana ya, 1.000 orang kali ada ya. Duduk rame-rame, kita nobar live stream swearing in inaugurasinya Presiden Donald J. Trump. Dengan pengambilan sumpah Trump, Gedung Putih kembali ke tangan Partai Republik. Untuk menjalankan agendanya, rekan separtai Presiden Trump kali ini juga memiliki suara mayoritas di Senat dan DPR AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Yuni Salim, dan tim VOA. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Memaksa semua orang menghabiskan makanan atau memasak bahan makanan sebelum kadaluarsa memang sulit. Namun di beberapa kota di Amerika Serikat, kecerdasan buatan digunakan untuk mengurangi pemborosan makanan. Berikut informasinya. Kantin di kampus Georgia State University setiap tahunnya menyajikan sekitar 7.500 piring makanan. Tak semuanya habis dimakan mahasiswa. We have so many students and so much food waste. We saw this innovation and decided to apply for a sustainability grant. Dana hibah digunakan untuk menghadirkan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk memantau makanan di kantin. So I'm done with my food and I'm just going to place it on the conveyor belt. There's a photo that's going to be taken of the plate and AI is going to categorize everything on the plate and weigh everything on the plate. Perangkat lunak yang digunakan bernama Raccoon Eyes atau mata rakun dan hasil temuannya dirangkum dalam sebuah laporan. A chef can easily just go into it and see, hey, I had salmon last week. Let's see how many people like salmon. We can see how many plates and then how many the total waste.
there's only 10 plates of that wasted. Selain memantau sampah makanan dengan AI, mahasiswa juga memberi masukan lewat kios Raccoon Eyes, membantu pemilik kantin menyesuaikan menu. We have small plates, we don't have trays, everything is reusable in dining hall. The last frontier is really how do we change student behavior to reduce food waste? There's these easy to implement things like serve smaller chicken, do burger sliders that we wouldn't have really thought about. Sampah makanan berkurang 23% sejak program AI ini diluncurkan. Banyaknya sampah makanan alias makanan yang akhirnya terbuang percuma menjadi masalah serius di banyak negara, tak terkecuali Amerika Serikat. Bahkan Departemen Pertanian Amerika memperkirakan setiap tahunnya 30 hingga 40% bahan makanan di Amerika akhirnya terbuang sia-sia. Pada saat yang sama, banyak orang membutuhkan bantuan makanan. Disinilah peneliti di Purdue University bekerja sama dengan organisasi penyalur bantuan pangan. This specific collaboration was with a nonprofit in the food space, the Indie Hunger Network, and they're running a program called Food Drop. This program is matching truck drivers with rejected truckloads of food that are perfectly edible. So we're matching them with food banks that need the food. Peneliti juga menggunakan teknologi AI untuk mengurangi beban operator manusia dan juga membatasi kesalahan komunikasi. We wanted to completely automate this process. So now this process is done algorithmically. Truck drivers fill out a form online that we designed. Then our system finds an appropriate food bank to match the driver to, coordinates with automated text messages between the two, and the driver goes and delivers the food. Makanan yang hampir terbuang sebenarnya masih sangat layak makan. Hanya saja mungkin ditolak pemesan awal dengan berbagai alasan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi berikut ini pemirsa, akuisisi US Steel oleh Nippon Steel menuai kontroversi dan juga ancaman batal karena alasan keamanan nasional. Sementara pemimpin atau pimpinan Nippon Steel ini berusaha meyakinkan serikat pekerja. US Steel, produsen baja Amerika Serikat, tengah menanti persetujuan untuk diakuisisi oleh Nippon Steel dari Jepang. This investment will create a positive ripple effect across the region, creating nearly 5,000 jobs. Pada masa jayanya, US Steel mempekerjakan 340.000 orang, tapi kini hanya 15.000. Ini meresahkan bagi kota Braddock, negara bagian Pennsylvania, dengan pabrik baja yang telah beroperasi sejak tahun 1875. It's not like U.S. Steel, like this just dropped out of the sky and just happened. Tungku pabrik ini tadinya digunakan memproduksi lebih dari 9.000 ton besi setiap harinya. Selama seabad lebih, ini adalah pabrik baja terbesar di dunia, simbol kedikdayaan industri Amerika Serikat. Tapi pabrik ini akhirnya ditutup dan tidak lagi beroperasi sejak tahun 1980-an, bersamaan dengan beralihnya produksi baja keluar Amerika Serikat. Jepang sendiri akhirnya melampaui produksi baja Amerika Serikat pada paruh akhir abad ke-20. Lewat media sosial, senator asal Pennsylvania menolak akuisisi. And I just have to say it's absolutely outrageous that they have sold themselves to a foreign nation and a company. Sebelum menjadi senator, Fetterman dulu adalah wali kota Braddock. Penerusnya justru mendukung akuisisi ini. It's established in Braddock, it's been in Braddock, it's a main resource for Braddock, it's an income base for Braddock and surrounding communities. US Steel telah mengisyaratkan sejumlah pabrik lain akan tutup dan pekerja di PHK bila akuisisi batal. Tapi kepemilikan industri begitu strategis oleh pihak asing tetap mencemaskan sebagian orang. There are people in the community with concerns about it as well. What does this mean to national security? And these are questions that our elected officials had to take seriously. Di tengah pro dan kontra yang bahkan sempat mewarnai Pilpres Amerika Serikat, kebanyakan pekerja US Steel mendukung akuisisi. They're going to keep the name, going to keep the home office here. And like I said, hopefully we'll keep our health benefits when it comes through. Serikat pekerja setempat hanya meminta lebih banyak kejelasan soal apa yang akan berubah pasca akuisisi. It's part of the fabric of our culture here. And you know, currently these are just looked as profit centers, numbers on a piece of paper. And we want someone that's going to own it and operate it and take care of it for what it really is. It's a piece of the community. Di tengah kontroversi akuisisi US Steel oleh perusahaan Jepang,
Negara yang menjadi produsen utama baja pada abad ke-21 adalah Tiongkok. Tiongkok kini memproduksi hampir separuh pasokan baja dunia. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Meski Tiongkok dan negara barat mendorong kendaraan listrik, hingga kini mobil bensin masih mendominasi pasar Afrika. Dengan produsen Tiongkok berusaha menembus pasar Afrika Selatan dengan harga menarik. Ross Gray mencari SUV bertenaga bensin yang sesuai dengan keluarga mudanya dan pekerjaannya yang banyak terlibat di lokasi pembangunan. The reason I'm looking at something like this, the Chinese vehicles, is because, first of all, the price. It's a lot cheaper than your big brands. Rata-rata harga SUV Tiongkok sekitar setengah dari harga beberapa merek mapan dari negara lain. Ralph Heibner, manajer penjualan regional Bike, mengatakan harga mobil bertenaga bensin Tiongkok ini menarik pelanggan datang ke dealernya. Not cheap in a sense that they're dumping product in South Africa, but affordable in terms of monthly payment, because for the South African consumer it's not about the full price of the vehicle, but what am I paying on a monthly basis. That has to do with economics. Merek-merek Tiongkok telah menjadi pesaing serius di industri otomotif Afrika Selatan, menurut Mary McGeer, tenaga penjual untuk merek Tiongkok lainnya, Haval. I do know a few that are closing down because of the Chinese dealerships that are opening up. We're booming, if I can say that. Di masa lalu, banyak konsumen Afrika Selatan waspada terhadap kualitas kendaraan buatan Tiongkok, tapi kebiasaan membeli mungkin telah berubah. Menurut Ross, ia lebih nyaman dengan kualitas buatan Tiongkok saat ini. Ada juga alasan lain yang lebih lokal untuk mempertimbangkan SUV buatan Tiongkok. Karena mobil terakhirnya, Toyota Hilux yang lebih mahal, dicuri. Being South Africa, the Chinese vehicles are not on the stolen list like the big brands are. Meski hanya sepertiga warga Afrika Selatan memiliki kendaraan, negara ini adalah pasar mobil terbesar di Afrika. Ford, Toyota, Volkswagen, dan Mercedes memiliki pabrik di Afrika Selatan yang memproduksi kendaraan untuk ekspor atau pasar lokal. Para pemain Tiongkok terbaru di pasar mobil mengganggu industri di sini, menurut NAMSA atau Dewan Bisnis Otomotif Afrika Selatan. In the last 5 years, we've seen an introduction of some very interesting brands that are coming into the country from China. And those brands have grown in the market and they've surpassed, in fact, many of our traditional brands that we have in the country. Menurut Michael, ada peningkatan 200% merek mobil Tiongkok bertenaga bensin yang masuk ke Afrika Selatan antara tahun 2019 dan 2023. Semakin populernya merek Tiongkok bukan berarti tanpa ganjalan. Tahun 2018, Bike membuka pabrik di Eastern Cape, tapi produksinya dilaporkan terhenti karena pandemi, perselisihan tenaga kerja, dan kurangnya kesadaran merek. They're still in a setting up phase. They've obviously experienced some hiccups in getting that particular plant off the ground. Saat bisnis perusahaan mobil Bike tersendat, Presiden Cyril Ramaphosa melihat ke masa depan yang lebih hijau dengan membujuk lebih banyak investasi dari Tiongkok, termasuk mendesak produsen mobil listrik BYD untuk membuka fasilitas mereka di Afrika Selatan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia, informasi kita lanjut pemirsa. Meskipun belanja online populer, toko fisik di Amerika Serikat bangkit kembali pasca pandemi dan bersaing ketat menarik konsumen. Hal ini terlihat saat puncak belanja akhir tahun. Berikut informasinya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So, I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama retail fisik, retail menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services,
buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online, we like to shop a little bit in store, sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, operasional kapal tanker tua Rusia untuk menghindari pembatasan harga barat ancam lingkungan yang serius. Dengan laporan baru memperingatkan tumpahan minyak yang tinggal menunggu waktu. Di Laut Baltik di lepas pantai Jerman September lalu, para aktivis dari kelompok lingkungan Greenpeace mengejar Seagull, sebuah kapal tanker minyak tua yang membawa minyak mentah Rusia menuju India. Also das, was wirklich gefährlich ist, ist, dass dieser Frachter 21 Jahre alt ist. Offensichtlich in schlechtem Zustand. Oftmals sind diese Tanker durch Rauchschläge versichert, sodass wenn irgendetwas passiert, dann müssen letztendlich wir alle dafür aufkommen, weil man sich auch nicht greift. Kelompok negara industri G7 bersama Australia dan Uni Eropa memberlakukan batas harga minyak Rusia sebesar $60 per barrel pada Desember 2022 sebagai respons atas perang Rusia terhadap Ukraina. Batas harga itu harus dipatuhi oleh setiap kapal yang memakai layanan negara barat seperti asuransi dan servis. Rusia merespons dengan membentuk apa yang disebut armada bayangan tanker yang sudah tua dan tidak memiliki hubungan dengan negara barat, memungkinkannya untuk menjual minyak ke seluruh dunia, sebagian besar ke Tiongkok dan India. Jumlah armada ini diperkirakan mencapai hampir 600 kapal. Negara-negara barat telah menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan pelayaran atau kapal-kapal individu. Namun sebuah laporan dari Kyiv School of Economics yang diterbitkan Oktober lalu menyebutkan armada bayangan ini terus bertambah dan kini mengangkut hingga 70% minyak dari Laut Rusia. Russia has also reflagged these vessels to more and more obscure jurisdictions where the standards in terms of technical standards and so forth are suspected to be low. The insurance that Russia has found is suspected to be inadequate, meaning it wouldn't be able to actually pay out in the case of an incident. And we've already had several close calls. So far, no major oil spill, but it's really just a question of time until that happens. Negara-negara pesisir menyatakan kekhawatiran atas keselamatan dari tumpahan minyak. The challenge for coastal states, which countries like Denmark, Sweden, and so forth is that they have very limited rights to actually interfere with vessels going through their waters under existing international maritime law. Menurut Benjamin, negara-negara barat harus menerapkan aturan asuransi untuk mengatasi armada bayangan itu. First of all, generate transparency with regards to this oil spill insurance, because right now we know precious little about it. If a vessel refuses to provide this information, or if it's not adequately insured, then it should be sanctioned and basically removed from commercial operations.
Oktober lalu, Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 18 kapal tanker armada bayangan Rusia lainnya, sehingga jumlah total kapal yang dikenai sanksi menjadi 43 kapal. Pemerintah Rusia mengatakan langkah itu menunjukkan yang mereka sebut bahwa status Rusia sebagai pemasok energi yang dapat diandalkan tidak menyenangkan pemerintah Inggris. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi kita lanjut, pada awal Desember 2024, Mahkamah Internasional menggelar sidang mengenai kewajiban hukum negara-negara pencemar terkait perubahan iklim. Negara-negara Kepulauan Pasifik mengajukan permintaan pendapat hukum, namun ditolak oleh beberapa negara pencemar besar. Berikut informasinya. Para hakim Mahkamah Internasional di Den Haag, badan hukum tertinggi PBB, telah diminta untuk memutuskan apakah negara-negara pencemar dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyebabkan perubahan iklim. Dalam sidang perdana, negara-negara Kepulauan Pasifik mengatakan keberadaan mereka terancam. Under international law, states have obligations. Obligation to act with due diligence, to prevent significant harm to the environment, to reduce the emissions and provide support to countries like mine, to protect the human rights of present and future generations. Di Fiji, penghuni pulau-pulau kecil telah menghadapi kenaikan permukaan laut, seperti di Pulau Serua dengan penduduk 143 orang ini. Right now we cannot rely more on seawall to safeguard our coastal area. Also climate change is affecting our food security. Pemerintah Fiji ingin memindahkan desa Serua ke pulau yang lebih besar, tapi penduduk tidak mau pergi. Dan di Den Haag, pemuda Kepulauan Pasifik mendesak Mahkamah Internasional untuk mendapatkan opini hukum. As judges of the World Court, you possess the power to renew the power to help us course correct. Para hakim akan mempertimbangkan tidak hanya perjanjian iklim yang mengikat secara hukum, tetapi juga hukum hak asasi manusia internasional. Pengadilan mendengarkan kesaksian dari negara-negara yang bertanggung jawab atas sebagian besar emisi gas rumah kaca dunia, termasuk Amerika Serikat. International human rights law, however, does not obligate states to mitigate anthropogenic greenhouse gas emissions, nor does it currently provide for a human right to a healthy environment. Although the United States remains open to participating in a state-led process to develop such a right. Penghasil emisi besar lain, Tiongkok, mengatakan tidak perlu opini hukum Mahkamah Internasional. Perjanjian PBB yang ada, menurutnya, sudah cukup. GG emissions do not constitute internationally wrongful act under general international law. The resulting loss and damage cannot be addressed through state responsibility or liability regime. Opini hukum Mahkamah Internasional tidak akan mengikat secara hukum, namun menurut pengamat akan membawa preseden baru. As a kind of legal blueprint for accountability or a guide for courts and advocates around the world to understand what international law requires and what we should be holding states to in terms of their climate action and their measures to remedy climate harm. Sidang akan berakhir pada 13 Desember. Para hakim diharapkan untuk menyampaikan keputusan mereka tahun depan. Sidang di Mahkamah Internasional ini digelar hanya beberapa saat setelah jalannya KTT Iklim COP29, di mana negara-negara kaya menjanjikan pendanaan iklim $300 miliar per tahun pada tahun 2035. Sebuah komitmen yang menurut para pengamat masih jauh dari cukup. Dari Arlington, Virginia, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Sinpo TV untuk berita terupdate baru Anda. Saya Dewi Manik, sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.